Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia. Setelah pandemi, kita kembali belajar bertatap muka tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Tentunya semangat ya anak-anakku. Apa sih yang dinamakan dengan surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah sebuah surat yang dibuat oleh seorang pelamar untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Biasanya surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat yang lainnya. Apa itu sistematika? Sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi yang pertama, tempat dan tanggal surat dibuat. Tempat dan tanggal lahir ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Bumiayu 28 Agustus 2013. Yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat seperti lam, titik atau hal titik, melainkan ditulis lampiran dan perihal. Kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar. Jadi 4-nya itu tidak berupa angka, tetapi berupa kata. Perihal, pemberi tahuan. Anakku, yang berikutnya yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada, karena kata kepada itu sudah menunjukkan arah. Jadi langsung saja yang terhormat. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat, ini menggunakan tanda titik, Y-nya besar. Manajer Sukses Mandiri, Jalan Muhammad Yamin nomor 2, Kalibata, Jakarta. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, menggunakan tanda koma. Contoh, dengan hormat. Kemudian dilanjutkan. Alenia pembuka. Yang kelima, merupakan alenia pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang keenam, isi. Di dalam isi terdapat A. Identitas. Identitas ini berisi keterangan berupa tempat, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi
sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata menggunakan huruf kecil. Contoh, nama, N-nya huruf kecil. Kemudian yang kedua, tempat tanggal lahir, T-nya huruf kecil. Pendidikan terakhir, P-nya kecil. Alamat, A-nya juga huruf kecil. B atau yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan alasan pengirim atau pelamar pekerjaan dalam menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Di dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi atau perusahaan yang membutuhkan pekerja. Maka seorang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini, setiap akhir kalimatnya menggunakan tanda titik koma. Dan di akhir lampiran menggunakan tanda titik. Contoh, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Nah, ini ada tanda titik koma. Fotokopi kartu tanda penduduk. Ini juga ada titik koma. Fotokopi, foto ukuran 3x4 2 lembar. Kalau sudah berakhir, maka diakhiri dengan tanda titik. Ketujuh, di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja pada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. 8. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, tanda tangan, Nitriana Sapitri. Berikut, aspek kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan ini dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Ini menurut Rohmadi dan Rustamaji. Buku tahun 2010. Menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut. 1. Iklan. Contoh, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian tanggal yang isinya menyatakan bahwa dalam harian tanggal saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT titik-titik membutuhkan titik-titik berkenaan dengan hal tersebut. Saya titik-titik. 2. Informasi dari seseorang. Contoh, menurut informasi dari Bapak, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan titik-titik sehubungan dengan hal itu titik-titik. 3. Pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh,
berdasarkan dengan pengumuman nomor tanggal tentang penerimaan karyawan PT maka yang bertanda tangan di bawah ini 4. Permohonan instansi pada sekolah. Contoh, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja, 5. Inisiatif sendiri. Contoh yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan lamaran untuk diterima sebagai karyawan. Ini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh seorang pelamar. Di sini ada alamat surat, ada tanggal surat, kemudian salam pembuka dengan hormat, kemudian pembuka surat, identitas pelamar, kemudian maksud surat lamaran pekerjaan, dan yang berikutnya adalah kualifikasi atau persyaratan-persyaratan yang dilamar. Berikut anak-anakku isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ini adalah unsur-unsurnya. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini misalnya Medan ya. 1 Maret 2013. Kemudian lampiran dan hal lamaran pekerjaan, alamat surat, yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Salam pembuka dengan hormat, alinea pembuka, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan dan seterusnya. Kemudian yang ke-6 isi, yang ke-7 penutup, dan yang ke-8 tanda tangan dan nama terang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat surat lamaran pekerjaan ketika mendapatkan panggilan. Yang pertama adalah fotokopi KTP atau kartu pelajar, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat PKL bila ada, fotokopi surat pengalaman bekerja, foto ukuran 3x4 1 lembar, berwarna, bisa backgroundnya berwarna merah, berwarna biru, dan sebagainya. Kemudian bahan dan alat, kertas folio 2 lembar, amplop coklat, penggaris, pensil dan penghapus, serta klip. Anak-anakku, demikian surat lamaran pekerjaan itu dibuat. Semoga kalian dapat membuat surat lamaran dengan baik, sesuai dengan kualifikasi dan juga surat lamaran yang ditentukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.